Coba kalian perhatikan ini. Pertanggal 10 Juni 2026 ketika video ini direkam, 1 ringgit Malaysia bernilai sekitar Rp4.422.59. Angka yang terlihat biasa saja, tapi di balik angka itu ada sebuah pertanyaan yang jauh lebih menarik. Apa yang sebenarnya terjadi pada rupiah dan ringgit selama puluhan tahun terakhir? Jika kita menelusuri sejarahnya, jawabannya ternyata tidak hanya soal ekonomi. Ada pilihan politik besar yang mengubah arah perjalanan kedua negara ini. Di video ini, kita akan melihat bagaimana Indonesia dan Malaysia mengambil jalan yang berbeda. Dan pada akhirnya, kita akan sampai pada satu pertanyaan yang mungkin paling penting dari semuanya. Apakah Indonesia sebenarnya pernah memiliki pilihan lain? Dan jika memang ada, mengapa jalan itu tidak pernah diambil? Karena ini bukan sekedar cerita tentang uang. Ini adalah cerita tentang keputusan yang menentukan masa depan sebuah bangsa. Tahun 1946, Indonesia memang sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Namun di lapangan, perjuangan masih jauh dari selesai. Belanda berusaha kembali menancapkan pengaruhnya melalui Nica. Dan ada satu hal lain yang ikut mereka bawa. Sesuatu yang diam-diam menentukan kehidupan sehari masyarakat, yaitu uang. Pada Maret 1946, mereka mengedarkan uang baru yang dikenal sebagai uang Nica atau uang merah. Kedatangan uang ini memperparah situasi moneter yang sudah sangat kacau di pasar-pasar tradisional. Saat itu, masyarakat terpaksa bertransaksi menggunakan sisa-sisa mata uang peninggalan kolonial Hindia Belanda dan 3 jenis uang pendudukan Jepang. Seperti uang kertas pemerintah Jepang berdenominasi gulden, kemudian uang emisi kedua yang populer disebut sebagai uang pisang, serta uang pemerintah Dai Nippon yang untuk pertama kalinya mulai memperkenalkan satuan rupiah. Bagi banyak orang saat itu, uang hanyalah alat. Namun bagi pemerintah, uang juga merupakan simbol kekuasaan. Siapa yang mata uangnya digunakan masyarakat, dialah yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap kehidupan ekonomi. Pemerintah Republik Indonesia pun menyadari bahwa persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Soekarno dan Muhammad Hatta memahami bahwa mempertahankan kemerdekaan bukan hanya soal menghadapi pertempuran. Republik juga membutuhkan mata uangnya sendiri. Karena itulah, pemerintah mengambil langkah besar. Pada 30 Oktober 1946, uang Republik Indonesia atau ORI mulai diedarkan. Sehari sebelumnya, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengumumkan kebijakan tersebut melalui siaran radio Republik Indonesia dari Yogyakarta. Tentu saja keputusan itu bukan tanpa risiko. Saat ORI diperkenalkan, kondisi ekonomi Indonesia masih jauh dari stabil. Perang masih berlangsung, sementara pemerintah juga menghadapi berbagai keterbatasan. Ketika agresi militer Belanda pecah pada tahun 1947, menyalurkan ORI ke berbagai daerah menjadi semakin sulit. Kekacauan perang ini juga memaksa lembaga perbankan nasional bertindak di luar fungsi normalnya. Institusi keuangan menjelma menjadi benteng pertahanan. Bank Rakyat Indonesia yang baru saja diambil alih dari tangan Jepang menjadi garda terdepan mengelola program pinjaman nasional. Sementara itu, Bank Negara Indonesia yang didirikan oleh Margono Jojo Hadikusumo berjuang keras mengedarkan ORI ke wilayah-wilayah konflik. Jika perjalanan rupiah lahir di tengah revolusi, maka kisah ringgit bermula dari kondisi politik dan ekonomi yang berbeda. Ketika Indonesia mempertahankan kemerdekaan melalui revolusi, para pemimpin Malaya menempuh jalur yang lebih banyak melalui negosiasi politik dengan Inggris. Tokoh yang paling sering dikaitkan dengan proses itu adalah Tunku Abdul Rahman. Malaya memasuki masa kemerdekaan dengan sebagian fondasi ekonomi yang sudah tersedia. Salah satunya adalah sistem currency board yang dibangun pada masa pemerintahan Inggris. Sistem ini membatasi jumlah uang yang dapat diterbitkan karena harus didukung oleh cadangan aset tertentu. Akibatnya, ruang untuk mencetak uang secara bebas menjadi jauh lebih terbatas. Hasilnya adalah stabilitas moneter, dan dalam dunia keuangan, stabilitas seringkali menghasilkan kepercayaan. Di satu sisi, banyak yang menganggap kondisi ini sebagai keuntungan besar bagi Malaya karena mereka tidak harus membangun seluruh sistem moneternya dari nol. Namun, fakta sejarah menunjukkan ada sisi lain yang jarang dibahas. Karena itulah muncul perdebatan di kalangan nasionalis Malaysia. Ada yang menganggap cara itu sengaja diambil supaya keadaan tetap aman. Sementara sebagian lainnya khawatir karena pengaruh Inggris masih bertahan melalui institusi yang diwariskannya. Namun, kemerdekaan tidak langsung membawa perubahan besar dalam sistem mata uang. Ketika Bank Negara Malaysia dibentuk pada tahun 1959, pemerintah memilih untuk tidak terburu-buru meninggalkan sistem lama. Currency board tetap dipertahankan selama beberapa tahun. Momen krusial akhirnya tiba pada pertengahan 1960-an. Setelah Singapura keluar dari Federasi Malaysia pada tahun 1965, upaya untuk mempertahankan sistem mata uang bersama Malaysia, Singapura, dan Brunei mulai menemui jalan buntu. Ketiga negara tersebut sempat bernegosiasi untuk melanjutkan penggunaan mata uang bersama, namun pada akhirnya gagal. Di saat yang sama, Malaysia juga semakin ingin memiliki kebebasan untuk mengatur kebijakan moneternya melalui Bank Negara Malaysia. Selain itu, ketergantungan pada pound sterling Inggris mulai dianggap kurang ideal. Kekuatan ekonomi Inggris tidak lagi sekuat sebelumnya, sehingga banyak negara mulai mencari cara untuk mengurangi ketergantungan mereka pada sistem lama. Akhirnya, pada 12 Juni 1967, sistem currency board warisan Inggris resmi dihentikan.
Bank Negara Malaysia mulai menerbitkan mata uangnya sendiri secara penuh, yaitu dolar Malaysia yang kemudian dikenal sebagai ringgit Malaysia. Keputusan itu ternyata datang di waktu yang tepat. Hanya beberapa bulan kemudian, pada November 1967, Inggris menghadapi krisis ekonomi dan menurunnya nilai pound sterling hingga 14%. Bagi banyak negara yang masih bergantung pada sterling, kabar ini menjadi pukulan besar. Namun Malaysia saat itu sudah menjalankan sistem mata uangnya sendiri. Karena itu, dampak krisis dari Inggris tidak menghantam perekonomian Malaysia sekeras yang dikhawatirkan. Jadi rupiah dan ringgit bukan sekedar angka di pasar. Di masa Soekarno, pilihan politik Indonesia ikut memicu gejolak ekonomi yang langsung dirasakan rakyat sehari-hari. Sementara di bawah Tunku Abdul Rahman, Malaysia melanjutkan sistem warisan Inggris dengan kondisi awal yang lebih stabil. Dan di titik inilah kita mulai melihat perbedaan hari ini bukan terjadi tiba-tiba, tapi lahir dari jalan sejarah yang berbeda. Tahun 1965, kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia menjadi semakin berat. Harga beras, minyak, dan berbagai kebutuhan pokok terus melonjak. Tingkat inflasi Indonesia bahkan mencapai sekitar 600%. Pemerintahan pada masa Presiden Soekarno berusaha mengendalikan keadaan dengan melakukan sanering pada akhir 1965, yaitu menyederhanakan nilai uang menjadi uang baru dengan perbandingan 1000:1. Namun, langkah tersebut belum mampu menghentikan laju inflasi. Setelah peristiwa Gerakan 30 September, peralihan kekuasaan terjadi secara bertahap. Salah satu momen penting terjadi pada 11 Maret 1966 ketika lahir Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar, dan setahun kemudian MPRS menunjuk Soeharto sebagai presiden. Ketika posisi politiknya semakin kuat, Presiden Soeharto langsung dihadapkan pada satu persoalan yang sangat berat. Bagaimana cara menghentikan harga yang terus naik? Bagaimana memulihkan kepercayaan terhadap rupiah? Dan bagaimana membawa perekonomian Indonesia keluar dari krisis yang berkepanjangan? Dan untuk menghadapi krisis ekonomi, Presiden Soeharto mulai mengandalkan sejumlah ekonom muda yang banyak menempuh pendidikan di Universitas California. Di antara mereka ada 3 nama yang perlu kalian ingat. Saat ketiganya mulai masuk ke lingkaran pemerintahan, kondisi ekonomi Indonesia masih jauh sangat sulit. Karena itu, tugas pertama yang mereka hadapi cukup jelas, membuat keadaan kembali terkendali. Setelah keadaan mulai lebih terkendali, pemerintah mulai mencari dukungan dari luar negeri. Pada tahun 1967, Indonesia membuka pintu bagi masuknya investasi asing. Melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing, pemerintah juga kembali menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Tak lama kemudian, berbagai negara dan lembaga donor membentuk kelompok bantuan yang dikenal sebagai IGGI untuk membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Dan pada tahun 1970, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di kisaran Rp362 hingga Rp378 per dolar AS. Dan tentu saja, membandingkan angka tersebut, nilai tukarnya saat ini tidaklah sederhana. Namun setidaknya, angka tersebut memberikan gambaran bahwa setelah melewati masa inflasi yang sangat tinggi pada pertengahan 1960-an, nilai rupiah mulai memasuki periode yang relatif lebih stabil dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu, stabilitas itu juga membawa konsekuensi yang tidak banyak disadari. Karena nilai tukar rupiah relatif stabil, banyak perusahaan Indonesia mulai meminjam dana dalam dolar Amerika Serikat. Selain dianggap aman, bunga pinjaman dari luar negeri juga seringkali lebih rendah dibanding pinjaman di dalam negeri. Pada awalnya, hal ini tidak terlihat sebagai masalah. Bisnis tetap berjalan dan kewajiban utang masih dapat dipenuhi seperti biasa. Namun ada satu kenyataan yang perlahan menumpuk di balik semua itu. Utang mereka tercatat dalam dolar, sementara sebagian besar pendapatan yang mereka peroleh tetap dalam rupiah. Selama nilai tukarnya tidak banyak berubah, keadaan terlihat baik-baik saja. Namun dari sudut pandang sejarah Malaysia, cerita yang berkembang terlihat berbeda. Banyak aset penting di Malaysia, mulai dari perkebunan, pertambangan, hingga perusahaan-perusahaan besar, masih memiliki hubungan yang kuat dengan modal dan kepemilikan dari Inggris. Karena itu, sebagian keuntungan yang dihasilkan dari sektor-sektor tersebut juga mengalir ke luar negeri, melalui perusahaan induk dan para pemegang sahamnya. Situasi ini menjadi salah satu topik yang cukup sering dibahas dalam perdebatan ekonomi Malaysia pada masa itu. Ketika Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri pada tahun 1981, ia mewarisi kondisi tersebut. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang terus berjalan, muncul pertanyaan yang semakin sering dibicarakan. Siapa yang menguasai aset-aset ekonomi paling penting di Malaysia? Tak lama setelah itu, sebuah peristiwa penting terjadi. Pada 7 September 1981, investor Malaysia melalui Permodalan Nasional Berhad melakukan pembelian besar-besaran terhadap saham Guthrie Corporation di Bursa Saham London. Operasi ini dipimpin oleh Tun Ismail Muhammad Ali yang saat itu menjabat sebagai Ketua PNB dan berlangsung dengan dukungan pemerintah Malaysia di bawah pimpinan Mahathir Mohamad yang baru beberapa bulan menjabat sebagai Perdana Menteri. Bagi banyak pihak di Malaysia, langkah tersebut juga mencerminkan keinginan strategis yang semakin kuat untuk memperbesar kepemilikan domestik atas aset-aset strategis negara.
Guthrie merupakan salah satu perusahaan perkebunan terbesar yang telah lama beroperasi sejak era kolonial. Karena itu, peristiwa yang kemudian dikenal sebagai downgrade sering dipandang sebagai salah satu momen penting dalam perubahan kepemilikan aset strategis di Malaysia. Dan pada periode yang sama, Mahathir juga memperkenalkan kebijakan yang dikenal sebagai Look East Policy. Melalui kebijakan ini, Malaysia mulai banyak mempelajari pengalaman pembangunan seperti Jepang dan Korea Selatan, terutama dalam bidang industri, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Dan pada periode 1980-an hingga 1990-an, Indonesia dan Malaysia sama-sama sedang menikmati periode pertumbuhan yang kuat. Perjalanan kedua negara ini juga terlihat dari nilai tukar mata uang. Pada akhir 1980-an, 1 dolar Amerika Serikat berada di kisaran 2,5 hingga 2,7 ringgit Malaysia. Sementara di Indonesia, 1 dolar Amerika Serikat berada di kisaran 1.650 hingga 1.750. Jika dikonversikan secara sederhana, pada tahun 1980-an, nilai tukar 1 ringgit Malaysia berkisar antara 300 hingga 700 rupiah. Dan angka ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia sama-sama mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat, perjalanan kedua mata uang negara ini mulai bergerak ke arah yang berbeda. Banyak orang mengingat krisis finansial Asia 97 sebagai masa ketika nilai tukar jatuh, perusahaan bangkrut, dan bank-bank kolaps. Namun bagi Indonesia, dampaknya jauh lebih besar daripada itu. Karena yang runtuh pada tahun 98 bukan hanya nilai rupiah, tetapi juga kepercayaan terhadap sistem yang selama bertahun-tahun menopang perekonomian negara. Krisis ini dimulai dari Thailand pada Juli 1997 ketika mata uang baht mulai dilepas ke pasar bebas dan nilainya jatuh. Setelah itu, kepanikan mulai menyebar ke pasar keuangan di Asia. Satu persatu negara di kawasan ikut berdampak, Indonesia, Malaysia, hingga Korea Selatan. Dalam waktu singkat, apa yang awalnya terjadi di satu negara berubah menjadi krisis regional. Namun setelah itu, dampaknya berbeda di setiap negara. Di Indonesia, rupiah yang sebelumnya berada di kisaran 2.500 per dolar mulai melemah. Pemerintah berusaha menahan gejolak ini, termasuk dengan menggunakan cadangan devisa dan berbagai kebijakan untuk menstabilkan rupiah. Tapi tekanan di pasar semakin besar dan upaya tersebut tidak lagi cukup. Ketika kepercayaan mulai hilang, nilai rupiah jatuh lebih cepat daripada yang bisa dikejar kebijakan apapun. Rupiah sempat jatuh hingga berada di kisaran 16.600 sampai 17 per dolar AS. Dalam waktu singkat, rupiah kehilangan sebagian besar nilainya. Bagi masyarakat, ini bukan lagi soal angka di layar. Ini terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok naik tajam, obat-obatan semakin sulit dijangkau, barang menjadi mahal. Di saat yang sama, banyak orang kehilangan pekerjaan. Di satu sisi, krisis ini sering dikaitkan dengan spekulasi mata uang global, termasuk nama George Soros yang banyak disebut saat itu. Namun, masalahnya tidak hanya datang dari luar. Di dalam negeri, banyak perusahaan sudah punya utang dalam dolar besar. Perbankan juga sedang dalam kondisi lemah dan ekonomi sangat bergantung pada uang dari luar negeri. Ketika krisis datang, semua masalah itu muncul bersamaan. Jadi yang terjadi bukan hanya satu penyebab, tetapi gabungan dari banyak masalah yang sudah ada sebelumnya. Dalam situasi yang semakin sulit, Indonesia akhirnya meminta bantuan dana moneter internasional. Dan disinilah salah satu foto paling dikenal dalam sejarah modern Indonesia. Pada 15 Januari 1998, Presiden Soeharto terlihat duduk menandatangani letter of intent, sementara Direktur Pelaksana IMF, Michel Kemdensus, berdiri di belakangnya. Foto ini kemudian menjadi salah satu gambar yang paling sering dibicarakan dari masa itu. Bagi sebagian orang, momen tersebut menggambarkan betapa beratnya posisi Indonesia saat itu dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Dan pada 21 Mei 1998, setelah 32 tahun berkuasa, Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatan sebagai Presiden Indonesia. Berakhirnya Orde Baru bukan terjadi karena invasi militer atau kekalahan perang, tetapi dipicu oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan dan tekanan politik di dalam negeri. Namun jika kita lihat dari sudut pandang Malaysia, cerita tahun 1998 mengambil jalan yang berbeda. Saat Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan menjalani program penyelesaian ekonomi bersama IMF, Malaysia memilih pendekatan yang lain. Pada 1 September 1998, Malaysia memutuskan untuk mengendalikan langsung arus uang di dalam negeri. Pemerintah mengunci nilai tukar ringgit di level 3 ringgit per 1 dolar AS agar tidak terus naik turun di pasar. Perdagangan ringgit di luar negeri juga dibatasi, supaya mata uang ini tidak mudah diperdagangkan di luar sistem resmi. Uang yang masuk ke Malaysia tidak bisa langsung dibawa keluar lagi, harus disimpan terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu. Di saat yang sama, pemerintah tidak menaikkan suku bunga seperti yang banyak disarankan saat itu. Justru bunga tetap dijaga rendah agar bisnis dan masyarakat tetap bisa meminjam uang dan bertahan. Pemerintah juga turun tangan langsung menyelamatkan sistem perbankan, dan ada juga lembaga lain yang membantu bank-bank yang kekurangan dana. Semua langkah ini membuat pemerintah mengambil kendali yang jauh lebih besar.
Langkah ini langsung memicu reaksi keras dari dunia internasional. Banyak media dan bahkan investor global mengkritik kebijakan tersebut, dan sebagian ekonom memprediksi Malaysia akan mengalami krisis yang lebih parah. Namun yang terjadi tidak sesederhana itu. Malaysia memang mengalami penurunan ekonomi, tetapi sistem perbankan tidak sampai runtuh. Tidak terjadi kerusuhan besar seperti di beberapa negara lain. Di saat Indonesia menjalani pemulihan di bawah program IMF dengan berbagai penyesuaian yang ketat, Malaysia memilih jalan sendiri untuk menstabilkan ekonomi. Dua negara ini menghadapi krisis yang sama, tetapi dengan dua cara yang berbeda, dan dampaknya masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Kita sudah melihat perjalanan panjang rupiah dan ringgit. Pada tahun 1980-an, satu ringgit Malaysia berada di kisaran sekitar 300 hingga 700 rupiah. Sementara 10 Juni 2026 ketika video ini dibuat, satu ringgit sudah berada di kisaran sekitar 4.422 rupiah 59 sen. Dan seperti yang aku sudah ceritakan, rupiah sendiri lahir dari masa revolusi, tumbuh di tengah berbagai kebijakan ekonomi, lalu terpukul keras pada krisis 98. Ringgit berkembang dengan jalur yang berbeda, termasuk saat Malaysia mengambil langkah-langkah yang tidak biasa untuk menstabilkan ekonominya di masa krisis. Dan sebelum kita tutup, satu pertanyaan sederhana. Menurut kamu, apa yang paling menentukan kekuatan sebuah mata uang? Kebijakan negara atau sebuah kepercayaan?